Saat ini saya akan memberikan cara untuk menurunkan berat badan dengan cepat, dengan mudah. Dalam Lukas 11 ayat 3 dikatakan, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dalam terjemahan lain, berilah setiap hari makanan yang kami perlukan atau yang kami butuhkan, tidak berlebihan. Jadi cara untuk menurunkan berat badan, kita harus makan secukupnya. Kita makan yang diperlukan oleh tubuh kita. Makan sesuai dengan batas kalori manusia. Jadi teman-teman pasti sudah tahu batas kalori manusia itu berapa. Ya, 1500 kalori per hari. Jadi jangan melewati batas dari kalori yang sudah ditentukan oleh tubuh kita. Jadi makan secukupnya, tidak berlebihan. Apa yang kita butuhkan, ada protein, karbohidrat, mineral, ada sayur-sayuran, buah-buahan. Kita butuh makanan yang kita butuhkan. Jadi kalau makan yang secukupnya. Kemudian Amsal 23 ayat 1, bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Apalagi duduk di acara-acara besar, di tempat-tempat pesta yang besar. Orang-orang yang kaya mungkin, yang punya banyak uang, ada acara makanannya pasti enak-enak. Ayat 2, taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Saya senang dengan terjemahan lain, bila engkau mempunyai nafsu makan yang besar, tahanlah keinginanmu itu. Jangan makan terlalu banyak. Jadi jelas sekali Alkitab mengatakan bahwa bila engkau mempunyai nafsu yang makan yang besar, tahanlah keinginanmu. Jangan makan terlalu banyak. Yang jadi masalah badan kita gemuk adalah makan terlalu banyak. Jadi makan secukupnya, makan pagi secukupnya, makan siang secukupnya, makan malam secukupnya. Ada karbohidrat, ada protein. Nah, maksudnya adalah kekanglah kerasukan. Jadi kita perlu kadangkala kita makan seperti orang rakus, seperti kita makan sepuasnya, kita makan benar-benar. Jadi dalam terjemahan lain dikata, jika engkau menyatakan dirimu rakus, kendalikanlah nafsu makanmu. Makanlah seolah-olah pisau itu ada di tenggorokanmu. Kita bisa rakus, saudara, seperti makan itu seperti kerasukan setan. Kayak besok gak ada makanan lagi. Kita rakus. Jadi jangan makan, jangan rakus. Jadi teman-teman kalau makan jangan rakus. Jadi seolah-olah ada pisau di tenggorokanmu. Jadi saya tulis begini, makan dalam ingatan atau kesan tentang bahaya yang akan terjadi. Bahayanya ada obesitas, kegemukan. Kalau saudara makan terlalu banyak, teman-teman makan terlalu banyak, akibatnya akan berdampak buruk bagi kesehatan. Ada macam-macam penyakit. Teman-teman bisa belajar di Google penyakit-penyakit apa aja. Jadi, dan selanjutnya 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ini menjadi ayat yang sering menjadi orang-orang menggunakannya untuk yang malas berolahraga. Jadi kita sudah jaga makan, kita sudah makan secukupnya, kita perlu latihan, kita perlu berolahraga. Nah, kita perlu lihat dalam terjemahan lain, menarik sekali. Dikatakan terjemahan SC English, seseorang dapat melakukan olahraga untuk mempersiapkan tubuhnya agar kuat dan sehat. Jadi latihan badani itu memang dikatakan terbatas gunanya, tapi ketika kita melakukannya mempersiapkan tubuh kita agar kuat dan sehat. Dan itu akan sedikit membantunya. Memang benar, hanya sedikit membantu untuk latihan olahraga itu. Tetapi jika seorang mempersiapkan dirinya untuk hidup bagi Tuhan dengan lebih lengkap, itu lebih baik. Jadi waktu kita mempersiapkan diri kita olahraga, tubuh kita kuat, tubuh kita sehat. Gak mungkin kan orang memuji nama Tuhan gak pakai tubuh, gak pakai mulut, gak bertepuk tangan. Bayangin aja kalau teman-teman sakit stroke, gak bisa nyanyi, mulutnya mencong sana mencong sini. Maaf ya, bukan saya ini untuk orang-orang sakit stroke, bukan. Tetapi gambarannya, coba bayangkan kalau teman-teman tepuk tangan nggak sampai tangan saudara sakit, kaki saudara sakit, jadi tangan teman-teman sakit. Jadi kita perlu tubuh yang sehat memuji Tuhan, kita perlu rohani yang sehat juga untuk memuji Tuhan. Itu akan membantunya dalam segala hal.
orang itu akan menjalani kehidupannya yang Tuhan janjikan. Kehidupan seperti ini tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk selamanya. Kalau teman-teman sehat, kalau teman-teman kuat, maka teman-teman akan melihat janji Tuhan. Bayangkan kalau teman-teman melihat janji Tuhan dalam keadaan sakit. Kita butuh tubuh yang sehat, tubuh yang kuat untuk melihat janji Tuhan. Nah, kata latihan dalam bahasa Yunani gymnasia atau dikatakan exercise, olahraga, latihan tubuh. Berarti juga disiplin atau pelatihan, adalah metafora atletik dari mana kita mendapatkan kata bahasa Inggris gymnasium. 1 Korintus 9 ayat 26-27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Jadi Paulus waktu dia masih kuat, dia bilang latihan bani terbatas guna. Tetapi semakin umurnya bertambah, dia bilang aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Jadi betapa pentingnya kita latihan tubuh untuk berolahraga. Teman-teman sudah jaga makan, tetapi perlu berolahraga. Teman-teman mau menghasilkan tubuh yang sehat, kita butuh olahraga. Makan secukupnya, berolahraga, maka sangat mudah sekali untuk menurunkan berat badan. Nah, ada kata mendisiplinkan. Sebaliknya, saya seperti olahragawan yang dengan sengaja mengikuti latihan keras supaya bisa menguasai tubuh dan pikiran. Jadi, Paulus menggambarkan kita ini harus berolahraga dengan penuh latihan keras. Kalau teman-teman, ya minimal teman-teman bangun pagi, berolahraga jalan pagi sebelum makan akan membakar lemak. Jadi, malam hari olahraga untuk jantung. Jadi jalan pagi, jalan sehat, olahraga, latihan keras. Saya percaya dengan makan secukupnya, latihan dengan baik, maka saya percaya berat badan akan turun. Jadi kita perlu berhati-hati soal makanan, ya makan makanan yang sehat. Kita perlu tahu ya jalan, kalau lampu hijau jalan terus, artinya harus kita lakukan setiap hari agar kuat dan sehat. Makan makanan sehat, banyak bergerak dan rajin berolahraga, cukup istirahat, menjaga kebersihan. Jadi istirahat juga penting. Kalau sudah lampu kuning, pelan-pelan, artinya tidak boleh terlalu sering ya, atau terlalu banyak kita lakukan atau makan, karena bisa membuat kita tidak sehat. Misal terlalu banyak nonton TV atau main HP atau komputer. Kemudian lampu merah, stop, artinya tidak boleh kita lakukan karena akan membuat kita tidak sehat. Makan makanan tidak sehat, malas bergerak dan olahraga. Ya, malas bergerak dan berolahraga, kurang istirahat, tidak menjaga kebersihan. Jadi kita perlu tahu apa yang membuat kita menjadi gemuk, apa yang buat kita tidak sehat. Teman-teman, jadi cukup sekian. Artinya kalau teman-teman mau menurunkan berat badan, makan secukupnya, tetap berolahraga. Dan kalau kita lakukan ini, saya yakin kita akan sehat, tidak kegemukan, tetapi sesuai. Artinya badan kita sesuai dengan artinya sehat, ya badan kita sehat dan tubuh kita sehat. Sekian.